Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kalian sehat-sehat aja, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah aja. Kalau mau keluar pakai masker, sebelum keluar cuci tangan, dan sebelum masuk ke rumah cuci tangan dulu agar tidak membawa virus atau tidak terdampak virus corona. Sudah lama kita tak berjumpa tatap muka. Seperti biasa kita melakukan pembelajaran lewat online atau lewat video. Masih semangat belajar kan adik-adik? Semangat, harus selalu semangat belajar. Tak terasa kita sudah sampai di tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua materinya tentang saluran pencernaan pada manusia, lebih khususnya saluran pencernaan bagian usus. Silakan kepada adik-adik sebelum melakukan pembelajaran atau penjelasan materi dari saya, adik-adik membaca penjelasan dari yang ada di buku halaman 54 tentang percakapan Siti, Udin, dan Lani. Situ kan dijelaskan tentang Lani yang sedang kehausan. Terus Udin mengajak Siti dan Lani untuk membeli es. Terus Siti menjawab dengan menegur jangan membeli jajan atau minuman sembarangan. Terus Udin bertanya lagi, kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silahkan baca di buku siswa tema 3 subtema 2 halaman 54. Langsung saja akan saya jelaskan tentang diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau air besar atau feses yang dikeluarkan dengan frekuensi yang lebih banyak atau lebih sering. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi adik-adik. Makanya sebelum makan atau sebelum minum, cuci tangan dulu. Biar makanan atau minuman kita itu tidak terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Kalau kita cuci tangan, bakteri itu akan mati dengan sabun. Faktor penyebab dari diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat. Sebelum kita baru makan, setelah itu sudah ingin buang air besar, itu biasanya menyebabkan diare pada saluran pencernaan di usus. Cara normal usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan, diserap oleh usus besar dan meninggalkan kotoran atau tinja atau air besar yang setengah padat. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer karena langsung keluar secara cepat. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Saya jelaskan sebelumnya tadi, kira-kira kalau makan atau minum tidak cuci tangan yang baik. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum penyakit diare antara lain karena infeksi virus. Kedua, infeksi bakteri atau parasit masuk karena makanan yang terkontaminasi oleh virus atau bakteri, maka bisa juga dengan cuci tangan. Yang ketiga, intoleransi makanan biasanya disebabkan oleh gula pada susu yang kita minum. Diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Biasanya kita setelah minum susu
karena kebanyakan maka akan mengakibatkan diare. Yang keempat, alergi makanan, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Obat-obatan bisa menyebabkan diare juga. Yang kelima, penyakit usus, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang keenam, gangguan usus fungsional atau stres. Jangan banyak pikiran, tetap semangat belajar. Jadi gejala diare secara lengkap, tanda dan gejala biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar. Gejalanya itu yang air besarnya encer dan sering keluarnya. Yang kedua, kramnya perut. Yang ketiga, perut terasa nyeri. Yang kelima, suhu badan demam. Yang kelima, darah dalam tinja. Setelah kita mengeluarkan tinja atau air besar, mengeluarkan darah. Selanjutnya, perut kembung. Itulah tadi penjelasan dari materi tentang diare. Tetap semangat belajar. Oh iya, jangan lupa setelah menonton video ini, adik-adik melakukan praktikum dengan orang tua atau kakak atau teman untuk melakukan praktikum membuat larutan oralit. Bahan yang dibutuhkan: yang pertama, setengah sendok teh garam. Yang kedua, 6 sendok teh gula pasir. Yang ketiga, 1 liter air hangat. Yang keempat, pisang secukupnya untuk menambahkan rasa biar lebih enak. Bahannya dengan sendok dan gelas itu sudah cukup. Cara pembuatannya: 1. Larutkan gula dan garam dalam air hangat, kemudian diaduk secara rata. Setelah rata, tahap kedua, pisang tambahkan ke dalam larutan tersebut, dilumatkan, dihaluskan. Kalau tidak mau rumit, gak apa-apa, bisa pisangnya langsung dimakan. Jangan lupa ya, praktikum ini kalian lakukan untuk bisa mencegah diare atau mengobati penyakit diare secara tradisional atau tidak memakai obat. Insya Allah ini efektif digunakan untuk menyembuhkan penyakit diare. Itu saja. Tambahan lagi, cegah diare dengan 1. Minum air yang sudah matang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, mencuci tangan. Tadi harus mencuci tangan sebelum makan dan sebelum minum. Yang keempat, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Itu aja adik-adik. Jangan lupa tadi praktikum dilakukan dengan orang tua atau kakak, bisa dengan teman sebaya juga. Terima kasih. Jangan lupa catat hasilnya praktikumnya. Terima kasih. Tetap semangat adik-adik, tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you adik-adik.